Gebrakan Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Setelah dilantik nanti, ia akan menghijaukan lebih dari 50.000 hektar lahan kering dan tidak produktif di Jawa Barat. Suatu langkah terobosan dari seorang gubernur Jawa Barat terpilih yang cinta terhadap lingkungan. Bagi sebagian orang, tekad itu mungkin biasa-biasa saja. Namun bagi mereka yang paham soal alam semesta, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi membawa angin segar bagi perubahan Jawa Barat ke depan. Di lereng-lereng Lembang yang rawan pergeseran tanah, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi wasilah tercegahnya bencana dan kekeringan. Selama ini orang alfa bahwa kerusakan lingkungan menjadi sebab dari bencana yang kerap menimpa beberapa wilayah di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi memang hadir lebih dari sekedar pemimpin dengan titel jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia adalah sosok yang sedari awal mengasah diri kecintaan terhadap alam. Kang Deddy Mulyadi adalah pecinta lingkungan yang menggunakan sarana kebudayaan untuk mengingatkan siapapun betapa manusia harus sadar terhadap purwadaksinya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi membuat peta jalan soal masa depan umat manusia dimulai dari alam. Ia menyebut program-program yang akan digulirkan di Jawa Barat dengan pembangunan berkarakter berbasis semesta. Kang Deddy Mulyadi memusatkan inti dari sebuah pembangunan bermuara pada lestarinya ekosistem kehidupan. Kemiskinan bahkan dalam kacamata Kang Deddy Mulyadi tidak lepas dari perilaku manusia dalam memahami dan melestarikan lingkungan. Manusia sudah tidak menghargai tanah, manusia enggan untuk menanam pohon, manusia serakah mengeksploitasi mata air, manusia ceroboh dan mengotori udara karena tergiur industri berbasis kapitalisme. Kebiasaan hidup di desa memang dimanfaatkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menguatkan struktur berpikir dan berperasaan. Sedari kecil Kang Deddy Mulyadi terbiasa berlari-lari di pematang sawah, berteduh untuk berdiskusi sambil menggembala di bawah pohon rindang, atau sesekali mengurus aliran air untuk irigasi ke sawah-sawah. Memori soal kehidupan manusia yang tak bisa lepas dari ekosistem alam mematri dan membentuk kekokohan Kang Deddy Mulyadi dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Tak aneh jika kelak kita dapati kegigihan Kang Deddy Mulyadi saat jadi Bupati Purwakarta memperjuangkan banyak hal, termasuk diantaranya memastikan bahwa pohon-pohon dilarang ditebang. Dalam banyak pidato atau diskusi, Kang Deddy Mulyadi selalu menyuguhkan kalimat bernilai sastra berkaitan dengan leuweung kudu dipelakan, lengkop kudu di balongan, sawah kudu di parean. Mata rantai konsep berpikir ini sungguh filosofis dan praktis, bahkan bisa menjadi jawaban atas segala gejala alam yang kian hari kadang menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, setelah dilantik nanti, kita dapati tekad Kang Deddy Mulyadi dalam menjalankan amanahnya sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk melakukan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Salah satunya adalah melakukan penghijauan untuk lebih dari 50.000 hektar tanah rawan yang sering dilanda kekeringan. Kang Deddy Mulyadi akan memberdayakan masyarakat yang ada di pangkuan hutan, bukit-bukit, lereng-lereng untuk menanam banyak pohon,
mereka akan dikasih benefit berupa jaminan penghasilan agar merawat tanaman-tanaman yang ditanam. Dalam kurun 5 tahun, Kang Deddy Mulyadi percaya bahwa pohon-pohon yang ditanam itu akan memberikan dampak luar biasa terhadap ekosistem kehidupan. Model pemberdayaan semacam ini tentu saja memutus mata rantai dilema seorang petani atau penggarap hutan yang selama ini ditugasi menanam, namun mereka kelimpungan soal kesejahteraan hidup keluarganya. Sehingga kadang tanaman atau pohon yang sudah mereka tanam, diam-diam mereka tebang untuk dijual demi memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Di sisi lain, gagasan memperbanyak pohon ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi akan menghasilkan multi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selain menghasilkan banyak oksigen bagi kesehatan warga, juga menghadirkan air yang terkendali bagi mata rantai kehidupan seluruh makhluk di muka bumi. Dari akar-akar pohon yang ditanam, akan mengalirkan miliaran tetes air yang kelak akan turun menjadi sumber-sumber mata air bagi kehidupan masyarakat. Sebagai seorang budayawan, Kang Deddy Mulyadi sangat memahami soal konsep kearifan, di mana saat manusia mencintai alamnya, mencintai pohon, mencintai air dan tanahnya, maka saat itulah alam akan memberikan feedback terbaik bagi kehidupan umat manusia. Gunung-gunung atau lereng yang ditanami akan kokoh, lembah-lembah yang di sekelilingnya pohon akan subur dengan air, kolam-kolam yang kering akan produktif dan menghasilkan ikan sumber protein, dan sawah-sawah yang gersang akan kembali teraliri air sehingga petani bisa produktif dan panen. Rangkaian konsep gagasan besar Kang Deddy Mulyadi memang membutuhkan waktu dalam prosesnya. Namun kesungguhan orang untuk sadar diri terhadap lingkungan bisa mempercepat semua proses pemulihan lingkungan di sekitar kita. Kang Deddy Mulyadi berharap bahwa kejadian-kejadian longsor atau banjir bandang di Garut tak lagi terjadi. Kang Deddy Mulyadi ingin bahwa meluapnya air di Laut Sukabumi dapat dikendalikan. Kang Deddy Mulyadi juga tak ingin bahwa kemarau yang panjang menyebabkan puluhan hektar sawah kering tak dapat ditanami. Siklus alam yang dirawat dan dijaga dalam perspektif Kang Deddy Mulyadi dapat memberi peluang cerah bagi keberlanjutan hidup umat manusia. Kekeringan yang disebabkan siklus cuaca tidak lagi menjadi momok mengerikan atas sejumlah peristiwa kelaparan yang dialami sebagian warga Jawa Barat. Oleh sebab itu, konsep merawat menjaga ekosistem semesta ini menjadi jalan pembuka untuk menyelesaikan masalah dan mengantisipasi proyeksi-proyeksi kejadian alam yang tidak diharapkan di masa depan. Kang Deddy Mulyadi meyakini bahwa sebagai orang Sunda yang dekat dengan kampung, desa, tanah, air, dan hutan, perilaku hormat pada lingkungan menjadi pusat dan inti solusi bagi ragam masalah turunan di Jawa Barat, termasuk masalah ekonomi dan pangan. Kang Deddy Mulyadi memahami bahwa manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Justru keduanya hadir untuk saling melengkapi, menjaga, dan simbiosis mutualisme demi kelangsungan ekosistem kehidupan makhluk di muka bumi ini.